Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Oke, baik. Yang pertama kita bahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu terdapat dua periode. Yang pertama yaitu periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Yang pertama kita bahas dulu di periode Makkah. Dalam periode ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan semesta alam. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Inilah yang menjadi awal mula ilmu pengetahuan atau pendidikan di dalam Islam yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Makkah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Kemudian di samping itu juga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Intinya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya dan memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Dalam tahapan pendidikan Islam, periode Mekah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode sembunyi-sembunyi. Dengan diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mulai membimbing dan mendidik umatnya. Pada awalnya, beliau melakukan dengan cara diam-diam, di lingkungan sendiri di antara orang-orang terdekatnya. Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menjadi lembaga pendidikan Islam pertama sebagai tempat pertemuan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Di sanalah Rasulullah mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam dan membacakan wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima beliau. Kemudian periode yang kedua yaitu terang-terangan. Setelah sekitar 3 tahun kemudian, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dari perintah ini, seiring dengan semakin bertambah banyaknya jumlah sahabat Nabi, serta untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah, banyak sekali tantangan dan penderitaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabat dari kaum Quraisy pada saat itu. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode seruan umum. Rasulullah merubah strategi dakwah dengan seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dilakukan pada saat musim-musim haji, ketika banyak kaum di luar Makkah berdatangan untuk melaksanakan haji. Pada tahapan ini, berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dalam mendakwahkan ajaran Islam, maka seluruh penduduk Yastrib saat itu masuk Islam kecuali orang-orang Yahudi. Nah, itulah perkembangan ilmu pengetahuan masa Rasulullah di periode Makkah. Sekarang kita ke periode yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan masa Rasulullah di periode Madinah.
Pendidikan di Madinah adalah sebagai pendidikan permulaan pengembangan yang dilaksanakan sedikit lebih maju dan berkembang dibandingkan di Makkah. Evaluasi dan pemberian ijazah yang kita kenal saat ini belum ada di Madinah saat itu. Namun, kepada sahabat yang dinyatakan sudah menguasai materi, diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hak untuk mengajar di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Kemudian ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat itu banyak turun di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Oke, baik, kita ke poin yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama kita bahas di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa itu kalau dilihat dari sosial masyarakat yang ada, itu tidak semua berpihak pada pemerintahan dengan alasan Abu Bakar fokus untuk menangani pemberontakan orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, dan pembangkangan zakat. Hal ini menyebabkan pendidikan di masa ini tidak banyak mengalami perubahan sejak masa Rasulullah, yaitu berkisar pada materi seputar akhlak, tauhid, ibadah, dan kesehatan. Kemudian juga mengenai bentuk lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu lembaga untuk belajar membaca dan menulis pada saat itu disebut dengan kutab. Hal ini sering kita dengar ya, kutab. Di samping kutab juga, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar. Dan yang menjadi tenaga pendidik pada saat itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada masa beliau, pendidikan juga tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami ada beberapa perkembangan. Khalifah Umar saat itu sering mengadakan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabat untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan atau daerah-daerah yang sudah menjadi daerah Islam. Mereka pun hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, tetapi juga ada di bidang fikih juga ada. Misalnya ada tenaga pengajar itu sebagian besar para sahabat-sahabat yang senior, seperti Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Hashim di Basrah, Abdurrahman bin Ghanam di Syria, Hasan bin Abi Jabalah di Mesir. Itu contoh-contoh para sahabat yang mengajar pada saat itu. Pada masa ini tuntutan untuk belajar bahasa Arab itu juga sudah mulai nampak, juga sudah mulai ditekan oleh orang-orang yang baru masuk Islam dari daerah-daerah yang ditaklukkan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam, termasuklah pengajaran bahasa Arab. Pendidikan pada masa Khalifah Umar ini dikelola di bawah pengaturan gubernur yang berkuasa saat itu, serta diiringi kemajuan di berbagai bidang seperti kepolisian, baitul mal, dan sebagainya. Dan pada saat itu juga sumber gaji para pendidik itu diambil dari daerah yang ditaklukkan dan dari baitul mal. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kalau pola pendidikan di masa ini berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan pada masa Umar. Hanya saja pada periode ini para sahabat yang asalnya dilarang untuk keluar dari kota Madinah kecuali mendapatkan izin dari khalifah. Mereka diperkenankan untuk keluar atau menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Dengan kebijakan ini, maka yang menuntut ilmu atau para peserta didik saat itu tidak merasa kesulitan untuk belajar ke Madinah. Khalifah Utsman sudah merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Namun ada satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi di masa ini yang disumbangkan untuk umat muslim, yaitu mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Penyalinan ini terjadi karena penyelisihan dalam bacaan Al-Quran, sehingga dibuatlah pada masa itu pembukuan lagi Al-Quran,
sehingga sampai sekarang kita kenal dengan Rasam Utsmani. Kemudian khalifah yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa 6 tahun dengan situasi pemerintah yang tidak stabil, itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa ini mendapat hambatan. Karena kan Khalifah Ali tidak sempat untuk memikirkan, karena banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, sehingga tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Oke, kita ke poin yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah ini berasal dari nama seseorang, yaitu Umayyah ibnu Abdi Syaim ibnu Abdi Manaf, yaitu salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah dulu. Pada saat itu Bani Umayyah ini masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Banyak kemajuan-kemajuan di dalam kepemimpinan Umayyah ini, seperti peran Ali Al-Qali yang berhasil membumikan bahasa Arab di Andalusia, Cordova. Kemudian juga para tokoh-tokoh lain seperti di bidang fikih yang tidak kalah terkenal, seperti Abu Bakar Muhammad ibnu Marwan ibnu Zuhair. Ia merupakan sosok sastrawan besar pada masanya yang pernah ada di Andalusia. Pada masa ini, selain maju di bidang agama, ilmu filsafat juga sudah mulai dijamah pada masa ini. Lutfi Abdul Badi' mengemukakan bahwa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Misrah al-Batini ialah seorang yang pertama kali yang menekuni bidang filsafat di Andalusia. Hal ini berarti ilmu filsafat sudah dikenal sebelum Al-Jabali, dan ilmu ini berkembang pesat pada masa An-Nasir dan sampai puncaknya di masa Al-Munsansir. Kemudian selain itu berkembang juga ilmu-ilmu pasti. Ilmu-ilmu pasti ini digemari oleh bangsa Arab pada saat itu, bersumber pada buku India Sinbad yang diarabkan oleh Ibrahim Al-Fazari pada tahun 771 Masehi. Nah, dengan perantara ini bangsa Arab lebih mengenal dan menggunakan angka-angka India, yang di Eropa angka itu dikenal dengan angka Arab. Kemudian juga ilmu-ilmu kedokteran itu juga berkembang pada masa itu. Misalnya seperti Ahmad ibnu Ilyas al-Qurtubi dan al-Harrani yang hidup pada masa kekuasaan Muhammad ibnu Abdurrahman II, Yahya ibnu Ishaq yang hidup pada masa Abdullah ibnu Munzir yang kemudian diangkat menteri oleh An-Nasir. Kemudian ada juga dokter ahli bedah juga sudah ada pada zaman itu, dikenal dengan sebutan Abul Qasis. Hal ini membuktikan bahwa pada masa Umayyah sudah banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang, sudah banyak jenisnya. Oke, kemudian poin yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam yang satu ini adalah puncak kejayaan. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan itu disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Sehingga dengan naskah-naskah itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapatkan pada masa itu, sehingga dikembangkanlah ilmu-ilmu itu, sehingga para kaum muslimin itu dengan semangatnya mempelajari itu. Kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah ini paling menonjol dibandingkan masa Umayyah, yaitu adanya perpustakaan dan observatorium Baitul Hikmah, yang tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus tempat pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, institusi ini merupakan lanjutan dari institusi di masa Imperium
Persia yang bernama Jundisapur Academy. Namun bedanya institusi ini pada masa Harun ar-Rasyid direbuh menjadi Khazanah al-Hikmah atau pusat filsafat, serta objek penelitian pada masa Imperium Sasania Persia itu hanya fokus pada penyimpanan puisi-puisi dan cerita raja-raja. Dan di masa Harun ar-Rasyid diperluas lagi penggunaannya pada semua ilmu pengetahuan. Oke, pada masa ini selain kaya akan pengembangan bidang agama, pada masa ini juga bidang perekonomian berkembang dengan pesat. Ekonomi Imperium Abbasiyah ini digerakkan oleh perdagangan barang-barang mewah dan bahan-bahan pokok. Selain melakukan transaksi secara imperium, Abbasiyah juga membuka gerbang perekonomian dengan dinasti Tang di Cina. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan itu juga berpengaruh pada perkembangan yang lainnya seperti perkembangan ekonomi pada saat itu. Sehingga cocoklah di masa Daulah Abbasiyah ini dikatakan sebagai puncak kejayaan Islam. Oke, sekarang kita ke poin yang terakhir, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa modern. Periode ini secara umum mulai dari akhir abad ke-18 hingga saat sekarang ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan Islam di semua negara memiliki corak dan pembaharu masing-masing. Sekarang kita bahas saja perkembangan ilmu pengetahuan Islam modern di Indonesia. Nah, perkembangan Islam di negara ini, di Indonesia ini, tidak lepas dari peran dua organisasi masyarakat yang besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama juga mendalami ilmu-ilmu umum. Kemudian yang kedua ada Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Secara umum organisasi ini dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pengajaran-pengajaran dengan sistem klasik, yaitu mengajarkan kitab-kitab kuning dan lain sebagainya. Dan ini disebut dengan pesantren. Dan NU ini telah membuka pintu besar di Indonesia terhadap kajian-kajian keislaman dengan berbagai mazhab. Dalam dunia kampus ya, Islam di Indonesia juga terdapat inovasi-inovasi baru dalam wacana keislaman. Sebagai contoh, misalnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga itu menyerukan gagasan pendidikan Islam integrasi interkoneksi yang diusung oleh Profesor Amin Abdullah, rektor kampus mereka pada saat itu. Dan sampai sekarang pun banyak perkembangan-perkembangan ilmu, terutama seperti di pesantren-pesantren, universitas-universitas Islam, dan banyak sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti TPQ, TPA, MDA, dan lain sebagainya. Hal itu sudah membuktikan bahwa perkembangan pendidikan atau ilmu pengetahuan Islam pada masa modern ini sudah berkembang dengan pesat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Islam dari masa Rasulullah sampai masa sekarang. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita bersama dan menambah semangat kita dalam belajar pendidikan agama Islam. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.